Yo guys, kali ini kita mau ngobrolin ini nih, film superhero Indonesia ya yang baru rilis kemarin ya. Kang Arman udah nonton? Udah. Bung Sae? Udah dong. Udah kan sama saya. Nah, gimana nih Kang Arman? Setelah Gundala nih ya kan pertama, sekarang ada lagi nih Gatot Kaca. Gimana nih? Apanya? Apanya? Sambutan Kang Arman atau antusiasme Kang Arman ini ada film superhero lagi nih produksi anak bangsa nih. Nah, pertama mungkin saya membahas tentang karena ini untuk dibahas seperti ini untuk pertama kali ya. Pertama kali jadi belum bahas. Nah, kalau untuk antusias saya pribadi sih lebih ke Gundala gitu. Kalau Gatot Kaca emang dulu kok terhalang mungkin pandemi. Jadi terputus sih antusiasnya. Lihat juga tadi waktu cek jadwal bioskop, iseng sudah ada. Oh, gitu. jadi nggak tahu udah rilis gitu Nggak tahu. ya. Langsung nonton besoknya, nah gitu. Nah, kalau saya kan berdua nih nonton pas hari pertama ya kan saya. Tapi emang bioskopnya nggak terlalu rame-rame amat juga ya. Mungkin karena hype-nya udah berkurang gitu ya. Bukan sih. Karena apa ya? Karena gini, sebenarnya Gatot Kaca itu udah sering banget diulang-ulang oleh pemeran. Yang pertama dari dikisahkan tuh banyak dari wayang, dari ceritanya film India pun ada, cerita dari zaman budaknya pun ada. Itu teh ada sana nyambung itu teh. Cuman kan karena ini di Indonesia, lihat Gatot Kaca gitu kan ya, dirilis, dibuat, mungkin sedikit penasarannya itu karena apa ya? Karena teknologi yang mungkin canggih gitu ya, gitu. Masalah bagus atau tidaknya kan itu tergantung mereka teman-teman yang suka tentang film Indonesia gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya dibilang seru ya, penasaran gitu ya. Pas udah nonton ya seru juga gitu, meskipun ada sedikit ya kecewa mah ada ya gitunya. Kecewa itu karena gini, karena di awal kan kita tuh benar-benar menantikan sesosok seorang superhero gitu kan, tapi ternyata itu superhero temen nongol gitu. Jadi tahu di akhir gitu. kan. Nah, ini nih yang saya tidak suka nih. Dari Gundala. Nah, Gundala itu juga sama. Pas si baju intinya itu dipakainya malah di akhir-akhir. Ya, Nah, kirain kalau Gatot sih. Kaca itu di awal udah dipakai. Ternyata sama juga di belakang. sama juga di belakang. Ya itu dia yang saya aneh tuh, ini si Gatot Kacanya yang mana gitu kan, nggak tahu. Gitu. Harusnya kan dari awal pas pertengahan gitulah ya. Biasanya kalau di film-film trailer luar negeri gitu kan ya, gitu kan. Kita memang tidak disamakan dengan luar negeri. Cuman kan maksudnya kita lihat viewersnya lebih banyak, mencakup lebih luas itu kan, belajar dari mereka gitu kan. Contohnya itu ya Spider-Man. Di Spider-Man. awal-awal film juga udah dikeluarin si langsung. kostumnya, Langsung. Iron Man. Nah, ini superhero Indonesia udah 2 kali film nih, Gundala, Gatot Kaca. Di akhir-akhir terus ya. Harusnya nanti kalau misalnya trailer lagi film Wisnu, kamu jadi ininya harus dari awal. Kamu harus dari awal. Kamu kira-kira mau bikin trailer film apa nih? Trailer film apa nih? Trailer pembunuhan. Trailer aja lah, jangan filmnya, trailernya. Kamu kira-kira mau bikin Ini film juga apa? superhero nih, Superhero apa nih? Arman. Arman. Itu juga bikin bajunya katanya mahal ya Kang Arman ya. Ya, Berapa itu kira-kira? itu Menghabiskan dana baju berapa? 1 miliar. 1 miliar. Oh, miliar. Kang Arman tahu Kostum bikin. si Gatot Kaca itu 1 miliar. Ya. Yang bahas Apa Kang Arman ikut bikin jahitnya? gitu. Enggak. Bikin. Ikut jahitnya ya. Di kopras gitu jahitnya. Goblok. Nah, itu kostum semahal itu kok malah disimpan di akhir gitu Nah, ya. iya, Kang iya. Arman ya? Lebarnya, Di tengah yang takut yang di candi ya, yang mukul tek. Nah, itu ada juga. Kata kan lengan aja mahal-mahal gitu kok dipakai. ya sugatnya minimal ada 40% gitu sampai kudu pakai baju. Atau Nah, gerbag tuh jadi. keluar deui atunya. Iya mah. Jika eta Laser. jika kaos tangan.
Infinity juga. Coba sanggeus nanti langsung muriang. Oke, Meriang. kalau Mulyang oke lah ada koneksi karena memang Mun kakarekeun gitu. menahan Menahan kekuatan kekuatan yang eta besar. mah ya. Kasambet jika nama kasambet oke eta petir kan jeder gitu pas awal kan petirnya kasambet entah meriang gitu teh. Ini domcat cokor kilo. Eta langsung masuk iklan lu di sana tuh. Nah, itu yang Sama bapisan iklan yang jelas yang saya tangkap ya yang iklan itu yang sama si Gareng gitu yang di iklan. Itu kopinya jelas banget gitu. Jika iklan we tamanya buku lain film. Walaupun si pemanfaatnya yang 3 itu di pewayangan Bang Kangku juga gitu yang itu sebatas si Gareng, Si Semar, Pece, Gareng, dan itu serasa emang nggak masuk ke filmnya ya, asa adegan beda we. Cuma ya Kalau di FTV mungkin yang iklan dulu kayak iklan khusus gitu. serasa dipaksakeunnya, disisipkeun. Heeh. Kak Arman punya kan iklannya mana? Nah, ini kan tadi beli ini nih. Nah, ini juga jelas sih. Oh, Korban Gatot Kaca nih beli pros. Tapi ya cukup apresiasi buat pemain film apa itu dari Gatot Kaca itu sendiri karena mereka semua adalah apa ya namanya tuh membumingkan kembali kisah-kisah pada zaman dahulu gitu kan ya seperti Gatot Kaca mungkin nanti akan selanjutnya mungkin akan ada film Gareng Kaca Nanti ada Sri Kandi dan itu lain-lain. Arjuna ya banyak. ya betul yang ini ya yang Ya. PHT Tracer itu lebih ke satu-satunya. sebenarnya apa itu Indonesia banyak ya punya superhero ya gitu banyak ya benar nggak Yang dulu kejamanan seperti SARS 008, Panji Manusia Milenium yang lebih superhero, yang lebih lokal lagi seperti Wiro Sableng yang pernah dulu difilmkan. harusnya di film Wiro Sableng itu dimainin itu harusnya. Jadi Wiro Sableng pakai apa itu jubah. Kan udah itu sama si Pino, tapi emang kurang juga ya. Kurang lah itu mah kurang. Jadi apa ya namanya itu masih banyak sekali untuk perbaikan. Ya kalau bisa Panji Manusia Milenium lah ya. Itu yang pemerannya si Cecep aja itu. Saras 008 boleh. Itu bagus itu Saras 008. Itu booming pada zamannya itu. Jangan salah. Tapi saya zaman SARS saya nggak nonton, maksudnya nggak jaringan TV nggak masuk. Oh jaringan TV Nggak masuk. nggak masuk. Saya waktu itu emang jaringan TV nggak masuk, cuma saya pakai jaringan ikan. Nah, itu. Saya lebih bahaya lagi. Apa itu? Pakai jaringan terorisme. ISS. Aduh. Balik lagi ke Gatot Kaca ya. Kaca, oke. Jadi apa ya namanya tuh sangat apresiasi. Jadi emang Sama-sama. benar-benar kita penasaran dengan adanya superhero di Indonesia. Ya mungkin ada produser di sana yang mungkin nanti akan memakai superhero dari 3 ini, boleh. Arman Maulana atau Arman Men. Karena setelah nonton film Gatot Kaca ini nih, apa yang didapatnya? Kalau untuk penilaian nanti saja, tapi kalau yang didapat didapat itu mungkin emang lebih ke realitas kehidupan. Contohnya itu kan antara Kurawa dan Pandawa. Kurawa diceritakan jahat, Pandawa diceritakan baik. Dan pada film juga dilihat kan si Pandawa yang baiklah jadi seperti pembuatan sil lah kalau di Amerika sil. Khusus untuk eta Pandawa dan juga Kurawa. Untuk pejabat-pejabat yang katanya Pandawa yang dijelaskan akhirnya korup juga, jahat juga gitu. Walaupun emang jadi intinya yang Kurawa juga dijelaskan si Emak Shotgun ya. Bisa jadi baik Bisa juga jadi ya. Emak Shotgun. Jadi pada intinya dari pihak Kurawa mungkin yang mereka itu gila tentang kekuasaan ya, gila tentang kekuasaan, yang ingin menguasai yang namanya dunia gitu. Pada akhirnya apa namanya itu dari beberapa pengikut itu kan tumbang, dan si penguasa itu siapa namanya itu rektor itu kan dia akhirnya tumbang juga
tangan Gatot Kaca dengan keangkuhan dia dan lain-lain, semuanya tidak sadar sebenarnya siapa yang menjadi dalang dari Kurawa itu sendiri. Ternyata Si itu apa ya, rektor gitu. apa yang di penjara di Itu Aswatama. Aswatama. Itu bukan Pandawa, itu bukan Kurawa. Nah itu justru si Aswatama itu kirain sosoknya serem gitu kan, di akhir ada ternyata itu si Pedi Nuril ya, kok kayak kurang gitu ya. Kurang Gimana banget tuh? lah, bukan ini lagi, sangat kurang kalau Dalam menurut saya. bayangan kita kan serem, gagah atau gimana gitu, pas keluar Pedi Nuril. Mungkin saat di penjara itu kan penampilannya seperti serem. Mungkin menyesuaikan, kalau untuk ambil baiknya menyesuaikan sudah berubah mungkin sudah tapi mungkin kedepannya yang salahnya mungkin kalau kedepannya dipakai lagi seperti itu, kalau penokohannya keluar seperti kalau psikopat kan ada yang kalem-kalem tapi senggol bacok gitu. Kawan-kawan sih. Nah, Bisa. kalau gitu, kalau penokohannya saya mungkin baik, tapi kalau lihat seperti sekarang ya mungkin goreng, mungkin kedepannya gimana lah, itu saja yang. Tapi kalau dia segini emang sih ya, oh gini. Ya betul banget gitu. Dari sesosok apa nih itu yang dibayangkan itu, saya kira Kurawa ya tinggi besar atau cuman bayangan atau apalah gitu, kayak di film apa Power Ranger atau kan si itunya tuh. Golden gitu. Bener kayaknya kayak gitu. Tapi ini nggak mirip sama, nggak ada, pas dilihat lah gening eta gitu. Kok kaset Gitu. Nu gelutna teh emang jelema eta-eta keneh si anjir cikoran teh sugan urang mah bakal gelut heula kumaha pek teh kejebur ieu cai ngojai. tapi puas ya lihat akting Yayan Ruhian di sini ya. Ya Ruhian sama Cecep Sangat Kebantu sama kebantu, tapi kebantunya malah dikurangi sedikit, seperti lebih terlalu gelap. Kalau tempatnya di akhir ya bikin gitu. betul. Jadi apa yang namanya itu membuat orang tuh seakan-akan itu emang benar-benar tempat yang apa ya, seram gitu kan, tempat gelap itu kan. Jadi memang ada kebantu dari sisi itunya. Cuma pas menuju ke part akhir kan itu ada setupnya dulu. Nah di sana saya malah ngantuk. Ya jangan dia di bioskop. Mungkin ceritanya kurang kuat aja ya gitu. Arman gimana pas nonton itu? Kalau nonton juga sebenarnya agak berekspektasi lumayan juga lah nonton, dan seperti film lebih ke Gundala itu mah ada nonton tah. Waktu akhir-akhir ya yang dikatakan sinetron bener sih, ada benernya yang tentang terlalu lebah gitu kostum, saya melihat ditinggalkan sakedeung. Jelas kayaknya dinaikkan kos kan ada kayak yang jelas ya kos itu. dipakai Jelas film yang filmnya cuma di waktu di luar, terus di sebelum credit scene yang lawan ka eta dari kapakena nya pas ngalawan si eta ge kan terbang tapi di kegelapan gitu ya salah lebar gitu nya. Terus paling batal pas cek urang mah nya eta kostum teh dipake ka Ramayana gitu. Ka mall gitu cek urang mah nya jalan-jalan, jadi jelema teh apal oh eta geuning Gatot Kaca teh gitu. Nah justru pas di akhir yang perampok bank itu ya, nah kenapa nggak di awal-awal gitu, malah dibikin kredit scene. Bagus itu kan dia terbang siang-siang tuh ditembakin. Yang di akhir pisan itu yang di akhir banget gitu kan. Nah, pas apa nih harusnya di awal film juga udah ada adegan kayak gitu, jadi kita yang nonton itu greget. Ya minimal mungkin di awal seperti Gundala lah, walaupun belum kosong, dan di awal seperti yang di pasar. Nah, sudah memperlihatkan kekuatan itunya, walaupun kekuatan dari Gundala itu sendiri gitu ya. Kalau dibanding-bandingkan. Mungkin mudah-mudahan dari film Gatot Kaca ini ada film selanjutnya yang kedua, mungkin mudah-mudahan bisa jauh lebih bagus ya nggak? Mudah-mudahan. Tapi dari efek CGI udah sangat bagus banget ya. Bagus. Itu efek dari semuanya udah bagus. Cuman mudah-mudahan yang kedua nanti gitu, untuk film selanjutnya dari Gatot Kaca mudah-mudahan jauh lebih baik. Film apa nih itu dari Satria Dewa. Mungkin ada yang mau jadi nanti Gundala, mungkin siapa? Ya, apalagi mungkin kesan-kesannya nggak ada ya? Apalagi rating gimana ratingnya? Kalau rating saya ikuti EMD sajalah 6,7. 6,7 dari 10 ya. Kalau di Saya justru Kalau saya sih ya lumayan lah ya. Kalau saya benar menikmati karena saya memang
lihat ataupun dengar cerita, bahkan saya cerita dari Gatot Kaca itu sendiri saya udah banyak dengar gitu kan. Memang direvisi jauh lebih baik, meskipun kebanyakan orang mungkin kurang puas ya. Menurut saya itu udah cukup bagus gitu, meskipun banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan mah kedepannya jauh lebih baik. Jadi buat saya mah ya luar biasa, 7 lah. 7. Saya 6,5 lah. 6,5. 6,5. Oke, barangkali sutradara yang di sana yang mau make ini pemain baru gitu ya. Ada Untuk yang Bapak Deddy Mizwar gitu, sama Bapak siapa lagi? Wisnu. ada yang melihat tuh di guna film apa yang Easter egg. Easter egg. Ya. Yang jelas itu Sri Kandi. Sri Kandi. Itu yang polisi ya Itu kayak yang polisi dijumin langsung ke dadanya itu. Apa namanya? Sri Kandi. Nah, kayaknya film selanjutnya Pasti selanjutnya bakalan nyambung sih sebenarnya Sri Kandi sama apa nih itu Gundala sama Gatot Kaca itu sebenarnya bakalan nyambung. Kalau menurut saya yakin. Karena itu dari kisahnya itu dari kisah itu sendiri Gatot Kaca itu emang nyambung. kalau Gundala itu si universe-nya Bumi Langit ya. Kalau Gatot Kaca Gundala Satria Dewa. Satria Dewa. Nah, untuk Gundala ya kapan keluarnya ya Sri Asih. Sri Asih ya Itu itu Sri Asih. kalau nggak salah Itu teh siapa sih produsernya? Ada yang tahu nggak? Ada yang kenal nggak? Apa? Film-film dari yang kemarin itu? Ada yang tahu? Kalau itu mungkin yang botak itu Gundala Siapa? itu Produsernya Duka Duka lah. Didi Kempot. Kepot. Didi Kempot udah meninggal, Cok. Katanya kalau Sri Asih sih sudah beres syutingnya. Sri Asih ya udah beres, cuma syuting. sekarang lagi di press lagi dari Apex CGI-nya katanya biar lebih mulus. Tinggal nunggu rilisnya aja. Nah, ngomongin superhero Indonesia ada yang itu Violet yang Leopard banyak sih kalau mau. Yang itu juga si Valentine kan itu bagus. Tapi Violet. ditarik ya yang Valentine itu. Karena si 3 hari katanya ada apa ditarik langsung. Mungkin dia belum bayar cicilan kali. Nah gitu saya paling menunggu itu Iko Uwais sebagai si buta. Itu Nah, sebutnya salah satu kayaknya itu paling Itu mantap. bagus itu. Beneran itu bagus. dari Apalagi generasi awal. Pemeran Iko Uwais sudah sangat ini ya apa nih itu terkenal gitu Iko Uwais di layar kaca Bollywood. Nanti juga kan main di Expendable 4 ya. Ya, Iko Uwais. Saya main katanya ya. Saya main bola nanti sore. Nanti di itu Jelangkung 4. Jadi Jelangkung. Udah aja ya, ini udah. Udah, oke. Oke. Terima kasih guys untuk apa namanya itu apa ya namanya ini nih cerita-cerita dari Cuma pendapat kita aja ya, bukan menjudge atau gimana. hanya untuk apa ya kebutuhan konten. Dan mungkin kedepannya Ya mudah-mudahan lanjut ya, lagi bahas film ya. balas film atau bahas film? Bahas Bahas film. apa aja. Cuman ya mudah-mudahan perfilman di Indonesia dengan layar lebar gitu bisa jauh lebih baik. Lagi ya. Terutama genre baru seperti superhero gitu. Ya mudah-mudahan Jangan. nanti ada film Ada lagi. si Panji Manusia Milenium Yang itu ya, yang di remake. yang di Permax itu Panji Manusia Milenium. Tapi Mudah-mudahan. ingat Panji Manusia Mileniumnya harus dari depan, jangan di belakang. Ulah disimpan di akhir si kostumnya. Langsung we pakai bajuna biar Langsung pakai baju. Kamu barangkali mau film ini jadi Saras 088 tadi kan? Oke guys, terima kasih buat reviewnya dari film-film Indonesia. Mudah-mudahan film Indonesia selalu maju. Lebih baik.